Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika untuk bab terakhir pada semester ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari gerak lurus, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang gerak parabola, yaitu gerak benda pada lintasan berbentuk parabola atau gerak peluru. Kali ini kita akan mempelajari gerak melingkar, yaitu gerak benda pada lintasan melingkar atau berotasi atau berputar seperti benda ini ya. Setelah pertemuan kali ini diharapkan peserta didik yang pertama adalah mengetahui besaran-besaran pada gerak melingkar. Itu pada gerak melingkar itu ada besaran yang pertama adalah frekuensi, kemudian ada periode T, kemudian ada sudut yang ditempuh theta, kemudian ada jarak yang ditempuh pada benda gerak yang melingkar S, kemudian ada kecepatan sudut, ini baru ya, jadi ada kecepatan sudut omega, dan ada kelajuan, bukan kecepatan, kelajuan ya, karena gerak melingkar arahnya selalu berubah, jadi yang ada adalah kelajuan ya, besar dari kecepatan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memahami hubungan antara besaran-besaran ini ya. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk pertemuan kali ini peserta didik dapat menerapkan persamaan gerak melingkar ini dalam permasalahan sehari-hari. Nah, pengertian dari gerak melingkar itu sendiri adalah gerak benda. Untuk gerak melingkar ini, gerak melingkar beraturan dulu, yaitu gerak benda pada lintasan yang bentuknya melingkar. Contohnya ini ya. Benda ini ada orang duduk di tepian, di ujung lingkaran ini berputar, di sini berputar, jadi berotasi, berputar di sini ya. Contoh yang kedua, ini benda ini aslinya seperti ini, benda diikat oleh benang, kemudian digerakkan dengan gaya dari tangan, dia bergerak, berputar begini. Jaraknya adalah benda ini jaraknya A, ini jaraknya dari O ini selalu tetap ya, pindah tempat tapi jaraknya selalu tetap dari titik O, itu yang disebut gerak melingkar ya. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang berbentuk melingkar dengan kelajuan tetap. Untuk gerak melingkar beraturan ini, nanti ada gerak yang melingkar berubah beraturan, makin lama makin cepat, kecepatannya tidak tetap. Kita akan yang tetap dulu ya. Berikutnya, besaran yang pertama yang harus Anda ketahui adalah apa yang disebut periode. Apa itu periode? Nah, periode didefinisikan sebagai waktu ya, waktu yang diperlukan oleh sebuah benda untuk satu putaran ya, untuk satu putaran. Jadi itu yang disebut periode untuk satu putaran. Jadi kalau benda itu bergerak dari A, kemudian dari A berputar sampai ke A lagi, waktunya berapa? Nah, itu yang disebut periode. Nah, periode itu simbolnya T besar. Jadi kita bisa langsung mengukur. Tapi kalau ada benda yang berputar beberapa kali, berputar gitu ya, berputar beberapa kali ya, 1000 kali katakan, 1000 kali. Nah, waktunya diukur. Jadi ada N sama dengan 1000. Kemudian waktunya diukur berapa, 1000 kali itu berapa. Contohnya untuk 1000 kali itu berputar waktunya 2 menit ya, 2 menit. Maka T nya
Ya, T-nya itu adalah T besar atau periodenya adalah T kecil dibagi N, berarti 2 menit per 1000. Ya, 2 menit per 1000 atau 1 menit per 500. Ya, itu adalah waktunya. Satuannya menit. Kalau biasanya T ini satuannya dalam detik, maka ini 2 menit ini jadikan jadi detik, jadi sama dengan 120 sekon. Jadi ini bisa dihitung jadi sama dengan 120 sekon per N nya adalah 1000 ya. Begitu. Jadi akan sama dengan 0,12 sekon. Itu adalah periode besaran pertama. Jadi periode adalah waktu untuk satu kali putaran 360 derajat. Kemudian ini contohnya, contoh yang lain ya. Sebuah roda berputar dengan putaran 480 putaran per menit. Ini RPM, ini rotasi per menit, putaran per menit. Jadi ini dalam 1 menit berputar segini. Ini yang 480 itu disebut N. Ini ada menit. Menit ini berarti T-nya sama dengan 1 menit. 1 menit atau sama dengan 60 sekon ya, 60 sekon. Jadi kalau Anda ditanya apa itu periode, maka periode itu T per N, tinggal masukkan aja. Ini T-nya adalah 60, kemudian N-nya adalah 480. Nah, dicoret, jadi ini dibagi 61, ini 48 bagi 6 adalah 8. Jadi periodenya adalah 1/8 sekon atau 1/8 detik. Jadi tinggal dihitung seperti itu. Yang besaran kedua adalah frekuensi. Ya, apa yang disebut frekuensi? Apa definisi frekuensi? Adalah jumlah putaran dalam satu detik. Ya. Jadi kalau ada benda yang ini berputar, tinggal dihitung saja dalam 1 detik itu berapa kali berputarnya. Jadi kalau ada benda bergerak berputar di sini, berputar gitu ya, terus berputar. Nah, tinggal dihitung 1 detik itu berapa putarannya. Ya. Hitung 1 detik. Kalau diketahui kayak tadi, sebuah benda berputar 1000 kali ya, 1000 kali tadi. Waktunya adalah N-nya sama dengan 1000. T-nya tadi 1 menit adalah 60 sekon. Jadi kalau ditanya frekuensinya berapa? Frekuensinya itu adalah N per T. Jadi ini akan sama dengan 1000 per 60, tinggal dicoret-coret jadi sama dengan 100 per 6 ya. Jadi sekitar 1 berapa itu ya, 100 bagi 6 atau sekitar 50 bagi 3 atau 100 bagi 6 ya, sekian ya, silahkan dihitung. Kemudian contoh yang tadi masih kita teruskan, sebuah roda berputar dengan tadi seperti tadi, ini ada N-nya, kita langsung ini N-nya, kemudian ini menit, T-nya sama dengan 1, sama dengan 60 sekon, ini 60 menit ya. Jadi kalau ditanya frekuensinya tinggal dihitung, ini N-nya adalah 480, kemudian T-nya 60, coret, ini jadi 48 bagi 6 ada 8 putaran per sekon ya, 8 putaran per detik atau dikenal dengan satuannya adalah Hertz. Seperti itu. Jadi yang pertama periode, yang kedua frekuensi. Nah, yang berikutnya besaran yang ketiga dalam gerak melingkar itu adalah sudut tempuh. Jadi kalau benda bergerak berputar, ada sudut yang ditempuh. Nah, sudut yang ditempuh itu adalah besaran sudut yang ditempuh pada saat benda bergerak melingkar.
Contohnya ini sebuah benda A bergerak ke sini sampai B. Berapa sudut yang ditempuhnya? Sudut yang ditempuhnya ini theta, disebut theta. Jadi kalau dari A ke B berapa sudutnya? Dari A ke B sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau ditanya dari A ke B sudut yang ditempuhnya berapa? 90 derajat. Hanya dalam gerak melingkar nanti jangan derajat, yang dipakai besarannya adalah radian. Nah, satu putaran sama dengan 360 derajat, itu sama dengan 2V radian. Jadi satuannya harus radian. Jadi kalau satu putaran 360 derajat 2V radian, maka kalau dari A ke B seperempatnya. Jadi kalau seperempatnya berarti 90 derajat, berarti 2V dibagi 4 adalah setengah, ya, setengah V. Ini sama dengan setengah V radian. Nah, gitu ya. Jadi dalam gerak melingkar itu ada sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh itu disebut theta. Theta ya. Nah, dari A ke B tadi 90 derajat setara dengan setengah V radian. Ya, satu kali putaran adalah 2V radian. Yang berikutnya adalah besaran jarak tempuh atau S ya. Jarak tempuh adalah simbolnya adalah S. Pada saat benda itu bergerak melingkar seperti ini, itu benda ini tadi adalah yang pertama ada sudut yang ditempuh theta, kemudian yang kedua kalau benda bergerak berputar seperti ini juga ada yang disebut jarak yang ditempuh. Ini dari A bergerak ke B terus balik lagi ke A, maka jarak yang ditempuhnya kita sudah mengenal, jarak yang ditempuhnya sama dengan keliling lingkaran. Di SD sudah kita pelajari bahwa satu keliling lingkaran itu besarnya adalah 2VR. Jadi kalau dari A balik lagi ke A berputar, sudut yang ditempuhnya 360 atau 2V, maka jarak yang ditempuhnya adalah 2V kali jari-jarinya 2VR ya. Jadi S atau jarak tempuh pada gerak melingkar adalah lintasan yang ditempuh pada garis melengkung. Kalau dari A ke B berapa jarak yang ditempuhnya? Jarak yang ditempuhnya adalah kalau sudut yang ditempuhnya adalah theta, tadi adalah 90 derajat atau setengah V, maka dari A ke B itu jarak yang ditempuhnya adalah bisa dihitung theta kali R. Jadi kalau tetanya adalah setengah V, maka ini adalah setengah V dikalikan R-nya. Tinggal R-nya saja dimasukkan. Kalau satu putaran penuh, tadi tetanya 2V ya, maka 2V dikalikan R. Nah, untuk satu putaran penuh maka S-nya adalah 2V. Jadi ini tetanya adalah 2V. Ya, ini tetanya. Nah, kayak gitu. Bagaimana kalau berulang? Maka tinggal tetanya saja dulu dihitung, kemudian dikalikan R. 1000 kali putaran berarti 1000 kali 2V kali R. Jadi, kalau benda berputar 1000 kali, tinggal satu putarannya kan 2V sudutnya, maka kalau 1000 kali putaran tinggal 1000 kali 2V, itu tetanya, sudut tempuhnya dikalikan R-nya. Itu besaran yang keempat, yaitu jarak tempuh. Nah, besaran yang kelima adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Di dalam gerak
lurus atau translasi, ada gerak translasi yaitu V. Maka dalam gerak melingkar ada istilah kecepatan sudut. Sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kalau tadi maka kecepatan sudut itu adalah simbolnya sudut yang ditempuh. Ini adalah theta per waktu. Waktunya adalah T. Nah, kemudian untuk satu putaran tetanya adalah 2V. Jadi kalau kita merujuk ke satu putaran, maka tetanya ini adalah 2V ya. 2V seperti ini. T-nya, T kecilnya waktunya adalah periode. Jadi kalau Anda ditanya kecepatan sudut bisa pakai yang pertama ini, persamaan pertama kalau diketahui theta, dan T-nya bisa persamaan kedua kalau diketahui periodenya, jadi 2V per T. Nah, contoh tadi ini sebuah benda berputar dengan 480 rotasi per sekon. Berapa kecepatan sudutnya? Kecepatan sudutnya adalah ini, kita mengetahui tetanya berapa ya. Ini N-nya adalah N, ini satu kali putaran itu adalah 2pi, jadi tinggal tetanya itu sama dengan 480 kali 2pi ya. Nah, ini 480 kali 2pi adalah 960 pi. Nah, tinggal dihitung begitu. Waktunya ini T-nya sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Ya, 60 sekon ya. Jadi kalau ditanya omeganya adalah theta per waktu ya, theta per waktu. Tetanya tadi sudah 960 pi dan T-nya adalah 60. Ini dicoret 960 dibagi 6 adalah 16 pi. Satuannya radian per sekon. Nah, ini adalah contoh aplikasi dalam sebuah mesin yang bergerak dengan 480 rpm. Jadi mesin itu nanti dinyatakan dengan rotasi per menit. Kita ngitung kecepatan sudutnya, dihitung seperti itu. Nah, yang terakhir besaran yang harus Anda ketahui adalah kecepatan, bukan kecepatan, kelajuan ya, kelajuan, bukan kecepatan karena kecepatannya berubah. Kecepatan atau kelajuan gerak melingkar itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sebetulnya mirip dengan gerak lurus ya, gerak translasi. Jadi V itu adalah S per T. Untuk satu kali putaran S-nya adalah 2V. Nah, jadi satu kali putaran itu tadi sudah diketahui, S-nya adalah 2VR. Ini pakai R besar saja biar seragam. 2VR per periode. Tapi kalau diketahuinya jarak S-nya maka kita pakai S dan T kecil. Tapi kalau diketahui periodenya maka 2VR per T seperti ini ya. Jadi kelajuan linier. Contohnya yang tadi. Contoh yang tadi ini sebuah mesin berputar dengan 480 rotasi per menit. Nah, kita ternyata sekarang tambahkan jari-jari mesin itu, contohnya gerinda atau mesin potong, ada yang berputar ya, ada piringannya jari-jarinya 50 cm atau sama dengan 0,5 meter ya. Nah, berapa kelajuannya? Nah, kelajuannya dihitung pakai rumus S per T ya. S-nya dihitung dari mana S-nya? S-nya untuk 480 rotasi per sekon itu berapa jarak yang ditempuhnya? Jarak yang ditempuhnya satu kali putaran adalah 2VR. Kalau untuk 480 putaran berarti tinggal dikalikan 480 ya. Nah, ini seperti ini ya, atau Anda mencari tetanya dulu boleh ya. Jadi untuk
untuk 480 putaran, maka jarak yang ditempuhnya tadi 480 kali 2 PR. 2 PR ini adalah jarak untuk satu putaran, ngitungnya seperti ini, 480 kali 2 VR ya. Kalau dikalikan ini maka akan menjadi dibagi 60 itu adalah waktunya, maka nilainya sama dengan 8 V meter per sekon. Jadi kelajuannya adalah 8 V. Atau karena tadi kita sudah mengetahui omeganya di atas ya. Di sini tadi kita sudah mengetahui omeganya adalah 16 V. Ini omega yang benda tadi berputar itu adalah 16 V, maka kita bisa ngitungnya pakai bahwa V itu sama dengan omega kali R, jadi 16 V dikalikan R nya adalah 0,5, nilainya sama, ini 8, ini ada V nya ketinggalan ya, V nya ketinggalan. Itu adalah besaran-besaran yang harus kita ketahui pertemuan kita hari ini. Nah, ini adalah latihan soalnya. Sebuah sepeda gunung berotasi dengan kecepatannya adalah dengan kecepatan putarannya adalah 240 per pi rpm. Kemudian ini ban ini jari-jarinya adalah 50 cm ya. Ditanyakan yang pertama periode, kedua frekuensi, ketiga kecepatan sudut, keempat kelajuan, dan kelima adalah kalau dia itu dari mulai pergi sampai ke tempat tujuan itu menempuh jarak 2 km, untuk sampai tujuan itu waktunya yang dibutuhkan berapa menit ya. Silahkan Anda hitung, ditulis pada buku tugas, dikumpulkan di Google Classroom. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.